Administrasi kurikulum. Materi yang pertama yaitu konsep administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan proses pengelolaan semua aspek kurikulum, dari perencanaan hingga pengembangan, untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal, melibatkan kerjasama berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan instansi pemerintah. Tidak hanya mencakup dokumen resmi seperti RPP, tetapi juga aktivitas pembelajaran harian, strategi penilaian, hingga penggunaan sumber belajar. Ada beberapa aspek penting administrasi kurikulum. Yang pertama, penyusunan tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Yang kedua, penentuan struktur isi kurikulum yang seimbang antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang ketiga, penetapan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif. Yang keempat, pengelolaan jadwal dan distribusi tugas mengajar guru secara efisien. Yang kelima, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara berkelanjutan. Selanjutnya, fungsi administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum berperan penting dalam memastikan kurikulum terlaksana secara efektif dan berdampak positif pada proses serta hasil pembelajaran. Ada beberapa fungsi utama administrasi kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Fungsi ini untuk menyusun rencana sistematis meliputi tujuan, materi, strategi, dan evaluasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi ini menata hubungan kerjasama dan sumber daya seperti guru, siswa, sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan kurikulum secara sinergis dan efisien. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum. Fungsi ini mewujudkan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar melalui penyusunan RPP, pemilihan metode, media, penciptaan lingkungan belajar yang efektif. Dan yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Fungsi ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum guna mengukur ketercapaian tujuan dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang kelima, pengembangan kurikulum. Fungsi ini menyesuaikan dan menyempurnakan kurikulum agar tetap relevan dengan perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan global dan melibatkan berbagai pihak terkait. Selanjutnya, implementasi administrasi kurikulum dalam dunia pendidikan. Implementasi administrasi kurikulum merupakan penerapan nyata dari perencanaan kurikulum di lingkungan sekolah dengan menyesuaikan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Keberhasilannya bergantung pada kerjasama seluruh elemen pendidikan. Tahap pertama implementasi yaitu menyusun kalender akademik, seperti merancang jadwal kegiatan pembelajaran tahunan. Selanjutnya, menetapkan struktur kurikulum, menyesuaikan alokasi waktu dan mata pelajaran berdasarkan jenjang dan kebutuhan sekolah. Dan yang terakhir, membuat perangkat pembelajaran. Guru menyusun silabus dan RPP sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kedua, contoh implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menjadi contoh nyata di mana sekolah diberi keleluasaan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai konteks lokal. Guru menjalankan pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik siswa dengan dukungan kuat administrasi kurikulum. Dan yang ketiga, peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah yaitu menyusun program kerja tahunan yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya, menjamin mutu melalui pengawasan dan pembinaan, dan memberi bimbingan teknis bagi guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Materi selanjutnya, tantangan dalam administrasi kurikulum di era modern. Di era modern yang penuh perubahan, administrasi kurikulum menghadapi berbagai tantangan yang menuntut respons cepat, fleksibel, dan kolaboratif agar pendidikan tetap relevan
berkualitas. Tantangan utama di era modern yaitu perubahan kebijakan yang cepat. Regulasi pendidikan sering berubah, menuntut sekolah untuk segera menyesuaikan rencana, perangkat ajar, dan pelatihan guru yang dapat membebani administrasi. Dan yang kedua, kemajuan teknologi, integrasi pembelajaran digital, platform daring, dan kecerdasan buatan memerlukan penyesuaian kurikulum serta peningkatan kompetensi guru dan siswa. Dan yang ketiga, keberagaman peserta didik. Siswa memiliki latar belakang dan gaya belajar yang berbeda, sehingga diperlakukan kebijakan pembelajaran yang inklusif, diferensiatif, dan responsif terhadap kebutuhan individu. Keempat, tantangan globalisasi. Kurikulum harus menyiapkan siswa menghadapi dunia global dengan kemampuan abad 21, seperti berpikir kritis, literasi digital, dan komunikasi lintas budaya. Yang kelima, minimnya sumber daya, keterbatasan sarana teknologi, dan tenaga pendidikan, terutama di daerah terpencil, menjadi hambatan utama dalam menerapkan kurikulum sesuai standar nasional. Dengan memahami tantangan ini, sekolah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat berinovasi dan bekerja sama untuk mengembangkan administrasi kurikulum yang adaptif dan relevan. Jadi kesimpulannya, administrasi kurikulum adalah elemen penting dalam dunia pendidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembangunan kurikulum. Fungsi administrasi kurikulum bertujuan untuk menjamin terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Implementasi administrasi kurikulum menuntut keterlibatan aktif semua unsur sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga tenaga kependidikan lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.